Selamat pagi dan halo teman-teman. Selamat datang di sesi asistensi Fisika Mekanika UTS Genap 2025. Sebelum memulai asistensi pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar asistensi kali ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, saya Arkan Pasya Seputara dari Teknik Komputer tahun 2024, anggota aktif BKM FTUI 2024 sebagai BP Apro IME FTUI 2025 dan akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Asistensi Fisika Mekanika hari ini akan diisi oleh Ruby Umar Gading, Teknik Elektro 24. Terima kasih Umar sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pemberi materi. Sebelum mulai, teman-teman dipersilahkan untuk mengisi absensi yang akan dikirimkan di kolom chat ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Ruby Umar Gading untuk dapat memulai asistensinya. Oke, Arkan. Itu ya, ini suara sama layar gua aman kan ya? Aman. Oke. Semuanya kenalin. Nama gua Umar, Elektro 24. Dan di sini gua diminta buat nggantiin BPA Pro buat ngisi asistensi. Jadi ya, ini pertama kali gua ngisi. Jadi mohon maklum kalau misalnya banyak yang ngaco-ngaco. Yang pertama, kalau kita lihat dari kisi-kisi kan yang dikasih di kelas gua itu ada 4 materi ya. Eh, 3 sih sebenarnya. Jadi ada usaha dan momentum, terus gerak rotasi sama gerak periodik. Kita mulai dari usaha dan energi dulu ya. Jadi teorinya tuh pertama ada energi itu dia kekal. Jadi dia nggak bisa dihilangkan atau diciptakan. Sehingga dalam suatu sistem itu jumlah energinya selalu konstan. Makanya gue tulis ini sigma E sama dengan konstan. Nanti tergantung gerakan itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya gerakan bendanya dia cuma lurus aja gini berarti sigma E-nya itu sama dengan sigma K gitu kan, energi kinetik. Tapi kalau misalnya dia gerak dan dia naik, berarti nanti sigma E-nya itu ada energi potensial sama ada energi kinetik. Terus usaha itu adalah eh, apa ya? Perbedaan energi dari suatu benda karena suatu gaya gitu. Jadi dia bisa dinyatakan dalam dua cara. Cara yang pertama dia bisa dinyatakan sebagai perkalian antara gaya dan perpindahan. Makanya dia W sama dengan Fs. Tapi dia merupakan suatu vektor karena ngaruh gitu. Kalau misalnya kita ngasih gayanya ke sini F dan kita ngasih ternyata dia perpindahannya begini dan kalau perpindahannya begini gayanya sama gini, ini hasilnya bakal beda gitu. Makanya ini antara bisa Fs aja atau Fs cos theta karena Fs cos theta itu ini theta, F itu kita geser ke sini supaya jadi bentuknya kayak yang ini. Oh, terus bisa juga dia sebagai integral. Kalau misalnya F-nya itu berubah-ubah aja. Kalau misalnya F-nya konstan, kita bisa pakai W sama dengan Fs biasa atau sama dengan eh, Fs cos theta. Tapi kalau misalnya F-nya berubah, itu kita bisa pakai W sama dengan integral dari F ds gitu. Dan namanya integral berarti kan itu luas luas di bawah grafik ya. Jadi kalau misalnya kita dapat grafik F dan di sininya S, terus misalnya begini, suruh cari Y-nya, misalnya dari T1 ke T2, ya berarti kita tinggal nyari luas ini aja gitu. Dan biasanya kan kalau di soal-soal itu grafiknya nggak aneh-aneh kan. Biasanya grafiknya itu cuman garis lurus gitu. Jadi ini DS, sorry, ini anjir, astagfirullah. Ini ini S, dia biasanya kan gini, gini, gini gitu. Jadi
ngitungnya gampang. Nah, cara kedua itu kita bisa menyatakan, kan tadi W itu adalah perpindahan energi kan karena suatu gaya. Jadi kita bisa juga nyatakan W itu sebagai delta dari energi. Nanti sama tergantung energinya, gerakan itu kayak gimana. Bisa aja kita nyatakan W itu sebagai delta K atau W sebagai min delta U, atau bisa juga W itu delta buat U kalau misalnya dia pegas. Ini potensial pegas U spring gitu. Terus ya nanti tinggal disesuaikan aja sama rumusnya masing-masing. Kalau K itu kan setengah mv kuadrat, berarti ini setengah m. M-nya kan sama, setengah sama M-nya kan konstan. Berarti ini tinggal V-nya yang berubah gitu. Jadi V inisial kuadrat min V final kuadrat. Kalau yang ini mg kan dia konstan. Habis itu H inisial min H final. Kalau ini setengah K-nya konstan, habis itu posisi awal kuadrat kurang posisi akhir kuadrat gitu. Dan ini teorinya gitu aja. Gue yakin kalian semua juga udah tahu. Ya kita tinggal latihan soal aja. Ini soalnya mungkin konsep-konsep yang udah kita pelajari tadi. Oke, jadi kita punya grafik. Eh, ini gimana, Tang? Hmm? Itu tadi nggak, kok bisa gini, pencet lagi. Oh, maaf teknis. Jadi kita punya grafik dari suatu balok yang dia bergerak sepanjang rem dan x-aksisnya itu extends upward gitu. Jadi maksudnya ini kan rem, x-nya itu sumbu x-nya ke arah sana. Jadi bukan ke arah sini. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang si sudutnya. Oke, terus kita punya grafik energi kinetiknya terhadap posisi kan. Yang ditanya normal gitu ya. Jadi kita gambar dulu. Nanti gini. Ini balok ke arah sana. Nah, bisa yang tanya normal. Normal itu kan ini kan. Nah, sementara si arah gerakannya itu ke arah sini. Berarti kita butuh eh, gaya lain yang ada hubungannya sama normal. Kalau hubungannya sama normal itu kan pasti gaya berat kan. Jadi gaya berat ke sini. Setiap punya sudut. Terus eh, ini kan theta juga. Ini berarti W cos theta gitu. Ini normal. Nanti besarnya si normal itu sama dengan W cos theta. Berarti kita butuh nyari W-nya sama kita butuh nyari theta-nya kan. Oke. W itu ini kan mg cos theta. G kita udah tahu. Berarti kita nyari W dan theta ini bisa kita sederhanakan jadi nyari M sama theta aja. Oke. Kalau ngomongin energi yang ada hubungannya sama mg itu kan berarti kinetik sama si ini kan potensial gravitasi. Jadi kita bakal tinjau dari dua itu. Pertama kita lihat dulu W-nya dari grafik. Karena W itu sama dengan delta K, berarti kan di ujung K-nya 0, di awal K-nya 40 kan. Berarti W-nya itu min 40. Nah, terus ini juga sama dengan min 40 sama dengan eh, setengah mv kuadrat kan. Sorry, inisial setengah mv kuadrat
min 0 gitu. Cuman karena kita mau nyari V kuadrat, artinya dia kan pasti positif. Jadi kita bikin dia dalam positif aja. Jadi 40 sama dengan setengah V kuadrat. Ini kan 80 sama dengan V kuadrat. Dan V kuadratnya, V-nya kan udah tahu ya. Sorry. Berarti ini M kali 4 kuadrat. Ini V-nya udah diketahui. Nah, berarti ini kan M. Berarti kita tahu masanya itu 5 kg gitu. Nah, kita buat cari kita udah ketemu M ya. Berarti kita tinggal nyari si tetanya ini kan. Kita bisa pakai rumus Pitagoras. Nah, dari grafik kita tahu perpindahannya dia itu kan 2 meter kan. Karena grafiknya dari 0 sampai 2. Berarti kita punya suatu sisi miring 2 meter gitu. Gini, 2 meter. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu salah satu dari komponen horizontalnya atau komponen vertikalnya, kita bisa tahu si tetanya ini kan. Nah, karena kita punya ini sih, si gravitasi, potensial gravitasi, berarti harusnya kita bisa nyari si dia, si H-nya ini. Masukin aja W itu sama dengan min delta U, W-nya min 40 sama dengan min mg, ini distance. Displacement itu kan udah perubahan tinggi kan. Makanya udah kita pakai D aja. Terus karena M-nya udah ketemu dan G-nya itu konstan, berarti kita bisa tahu D-nya dong. D-nya itu 40 per mg. Karena M-nya 5, G-nya 9,8, berarti ini kan 40 per 49 gitu. Berarti kalau ininya 49, 40 per 49, kita tahu si tetanya itu arksin dari 40 per 49 per 2 kan. Atau arksin 20 per 49. Nah ini masukin kalkulator, dapatnya itu 24 derajat. Terus karena kita udah tahu massa, kita udah tahu theta, berarti kita bisa ngitung si normalnya. Karena normalnya sama dengan mg cos theta, berarti tinggal masukin yang udah kita dapat. M-nya 5, G-nya 9,8, cos theta-nya cos 24 derajat. Ini tinggal dimasukin kalkulator aja kan, 44,7 Newton. Atau kalau dibuletin, kita pakai berapa angka pendek sih? Kita pakai 3 ya? Oh berarti udah benar nih, 44,7 Newton. Gitu. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu yang ditanya apa, dan kita bisa dapat yang ditanya itu dari apa. Terus yang kita butuhkan itu bisa nemuin dari apa yang diketahui gitu. Kita butuh M, kita butuh theta, kita bisa ketahui K, bisa tahu U. Jadi bisa. Enak kan? Apa? Nggak bisa dikecil. Oh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut deh. Mau nanya dong, Siapa nih? gue, Fatih, Fatih. Oh ada. Ya, kenapa ya? eh Boleh nggak yang pas tadi yang bagian cari sudut sudut tetanya itu gimana tadi? Gue Oh, nyari masih sudut belum. theta. Oh yang nih, yang dari W sama dengan min delta U. Oke, hari ini gue nggak konsisten. Ini harusnya nih, dia kan didorong oleh suatu gaya dan dia naik sejauh 2 meter kan. Kenapa kita tahu 2 meter? Karena dari grafik dia 0 sampai 2 dan X-nya itu sepanjang si remnya ini. Searah sama bidang miringnya. Berarti kita tahu
bidang miringnya itu 2 gitu. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita tahu bidang miring, kita itu mau nyari sudutnya kita cuma butuh satu sisi lagi. Antara kita butuh si sisi depannya atau kita butuh sisi sampingnya. Cuman kan kita punyanya ini kan K sama U gitu yang bisa gampang dihitung. Jadi kita nyarinya sisi depannya aja si D ini. Kita masukin ke rumusnya, W itu sama dengan min delta U, terus masukin angka-angkanya. Kan dapat kayak gini. Tadi M-nya udah kita dapat dari yang persamaan energi kinetik. G-nya kan konstan. Berarti tinggal masukin aja D-nya itu, ini kan minusnya coret. D-nya sama dengan 40 per mg kan. Masukin M sama G-nya, dapat 49. Nah, karena ini 40 per 49 dan sisi miringnya 2, berarti kita bisa dapat si theta itu dari aksin dong. Karena kan depan sama miring. Jadi aksin yang depannya 40 per 49, miringnya 2 bagi 2, berarti sama dengan aksin 20 per 49. Dan ini tinggal masukin kalkulator kan boleh ya, kalkulator kalau di Fismek. Ini dapatnya 24 derajat gitu. Oke, oke, thank you. Ya, makasih pertanyaannya. Oke, sekali yang selanjutnya ini udah gambarnya alhamdulillah. Jadi dia ada pair yang awalnya dia itu relax, berarti nggak ada gayanya. Terus kita punya K-nya itu sama dengan 2,5 Newton per cm. Nah, ingat kalau buat konstan apapun itu kita harus dalam satuan SI gitu. Jadi ini harus dalam Newton per meter kan. Artinya kalau misalnya dari cm mau kita jadi meter harus kita kali 100. Yang bawah kita kali 100, yang atas juga kita kali 100 dong. Jadi 250 Newton per meter. Habis itu dia dijatuhin suatu kotak dan akhirnya dia kompres dan jaraknya itu 12 cm atau 12 kali 10 4 min 2 meter kali X ya. Sorry, delta X. Terus spring compact. Oh, ini tuh sampai sini tuh dia udah maksimal terus dia berhenti. Yang ditanya work done by gravitational force. Artinya work done by gravitational force itu berarti ini si delta U. The spring force berarti yang ditanya delta U spring. Speed of the block berarti V. Nah, nanti yang D itu ya nanti kita cari C dulu. Oke. Yang pertama kita mau nyari si delta U-nya dulu. W karena gravitasi sama dengan min delta U dengan min mg kali 0 min 12 kali 10 4 min 2. Kan ini posisi awalnya di 0. Habis itu posisi akhirnya di sini kan 12. Makanya dia minus. Sama dengan mass-nya. Mass-nya itu kita pakai mass si balok. Karena kan si springnya nggak dibilang punya ini kan punya eh, berat. Jadi kita pakai berat si baloknya. Berarti min seperempat seperempat kilo kali gravitasi kali min 12 kali 14 min 2. Ini minnya bisa coret. Berarti hasilnya itu 29,4. Dan ini kan coret-coret 3. 27, 2,4. 9,4 kali 10 4 min 2 Joule. Atau 0,294. Nah, berarti ini yang A udah kejawab dong. WG-nya adalah 0,294. Terus kita cari yang B. Dia W oleh si springnya berarti kan si ini delta U spring itu adalah
min setengah X kuadrat. K-nya udah tahu, X-nya udah tahu, berarti kita tinggal masuk-masukin aja. Min setengah kali K, 250. Ingat K-nya udah 250, jangan 2,5 lagi. Terus X kuadratnya berarti min 12 kali 10, min 2 kuadrat. Ini berarti min 25. Ini masukin kalkulator aja. Nanti dapatnya itu min 1,8 Joule. Oke, jadi kita udah dapat gaya, sorry, work done by gravitational force yang ini. Dan kita dapat work done by the spring yang ini. Terus kita bisa nyari si velocity-nya itu. Kan dia awalnya si balok itu sebelum dia nabrak, itu kan dia punya V kan. Tapi habis itu di akhir dia itu masih ini momentarily stopping gitu. Jadi kita kalau misalnya kita punya dua kondisi dengan V yang berbeda, kita tuh bisa nyari delta K-nya berarti. Nah, kan kita punya work sama dengan delta K kan. Nah, W-nya ini merupakan gabungan atau penjumlahan dari dua W yang udah kita dapat sebelumnya. Karena kan di sistem itu ada work karena si spring, karena ada work karena si gravitasi. Makanya work totalnya itu adalah penjumlahan dari kedua itu. Jadi 0,94 minus 1,8 sama dengan delta K. Karena di ujungnya dia berhenti, berarti kita bisa pakai rumus energi kinetik buat yang sebelum dia nabrak aja kan. Berarti setengah mv kuadrat. Karena M-nya kita udah tahu, M kan 1/4 kilo, ini V kuadrat. Ini berarti kan V-nya akar 8 kali ini kan. Cuman ini kan negatif, berarti di ini aja di mutlakin. Karena dalam akar kan nggak boleh negatif. Nanti kalau kita hitung, ini bakal dapat V-nya itu 3,5 meter per sekon. Kita udah dapat V-nya kan. Terus dia minta kalau misalnya V-nya itu di double. Yang ditanya adalah maksimum kompresinya. Jadi kita dapat V final lah ya. Sama dengan 2V. Sama dengan berarti 7 meter per sekon. Yang ditanya sekarang X final berapa? Ini kita tinggal masukin ke persamaan yang sama sebenarnya. Cuman dengan V-nya diubah. Jadi kita punya W sama dengan delta K. Dan W-nya itu merupakan gabungan dari W gravitasi tambah W karena spring sama dengan delta K. Oke, terus ini delta K-nya kan setengah kali M kali V kuadrat. Kalau VF-nya 7 kan berarti VF kuadratnya 49. Gini. Nah, W karena gravitasinya itu kan mg kali xf kan. Terus si energi karena springnya itu min setengah k xf kuadrat. Karena mg-nya udah tahu, habis itu k-nya udah tahu, berarti ini tuh kita cuman butuh nyari xf gitu. Jadi dia satu persamaan, satu variabel, harusnya bisa dicari. Kita tinggal masukin mg-nya kan seperempat kali 9,8 ini xf min setengah kali 250 kali xf kuadrat sama dengan ini 6,1. Atau
kalau kita rapiin jadinya kan gini, min 2,45 XF tambah 6,1 sama dengan 0. Sorry, sebentar. Initial kurang final. Oh, sorry, sorry. Ini kan delta K itu V-nya V0 kuadrat min V F kuadrat ya. Ini V-nya harusnya negatif ini. Ini min plusnya ini min 0,61. Ini gini. Terus kita tinggal pakai rumus ABC aja. Terus masukin ke kalkulator nanti dapat XF-nya itu 0,23 meter. Jadi udah kejawab yang A itu W karena gravitasinya 0,294 Joule. Ntar berapa AP? 2 AP ya? 2,9 aja berarti. Yang B karena ininya karena spring minus 1,8 Joule. Yang C V awal 3,5 second. D X finalnya gini. Ada pertanyaan? Oh, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada momentum dan impuls. Ini sebenarnya kalau di kisi-kisi tuh dia dibilangnya energi dan momentum. Cuman gue nggak tahu gimana ceritanya itu. Jadi gue pisah aja. Yang materi energi tadi, terus yang ini materi momentum. Oke, di momentum dan impuls itu kita punya dua yang utama ya, ini sama ini. Impuls itu bisa kita hitung dari perubahan momentumnya atau dengan gaya yang bertindak pada benda selama selama waktunya berapa. Terus momentum itu kita dapat dari massa dikali kecepatannya. Terus yang paling penting ini konservasi momentum atau sigma P sama dengan konstan. Kenapa dia penting? Karena dalam peristiwa tumbukan itu dia kan bisa tiga, tiga jenis kan. Ada yang penting sempurna, sebagian, penting sebagian, dan ada tidak penting gitu. Nah, dalam tiga-tiga ini itu sigma P-nya konstan. Makanya dia yang paling penting gitu. Dia bisa dipakai di semua kasus. Cuman eh, energi kinetika itu nggak selalu konstan gitu. Kalau misalnya lenting sempurna, iya energi kinetiknya terkonservasi. Tapi kalau lenting sebagian nggak. Kalau tidak lenting, nggak. Malah ada yang hilang kan. Ada yang jadi nggak gerak. Nah, makanya karena kita cuma bisa dapat ini, yang udah pasti ada gitu. Kita cuma punya satu persamaan yang udah pasti berlaku di setiap kasus. Makanya kita butuh si koefisien restitusi ini. Kalau misalnya koefisien restitusinya diketahui, nanti kita bisa dapat dua persamaan gitu. Jadi bakal lebih gampang buat nyari yang lain-lainnya. Dan juga
dia kan vektor ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap arahnya itu. Kayak di contoh soal yang ini, dia ada suatu benda, dia bergerak ke kanan 200 meter per second. Dia bendanya 20 kilo. Nah, ini keadaan satu. Terus keadaan dua, dia itu pecah. Jadi ada yang ke sini 100 meter per second, dia berarti 10 kg. Ada yang 4 kilo ke kiri, 4 kg, 500 second. Nah, yang satu lagi kita nggak tahu arahnya kemana. Cuman kita tahu beratnya kan. Kan dia dari 20 kilo, terus pecah jadi tiga bagian. Ada yang 10, 4, berarti yang satu lagi kan 6 kg gitu. Terus karena dia itu harus resultannya ke arah kanan, berarti kan kita bisa tahu dia somewhere ke sini lah ya. Dan kita bisa mulai ngitung. Ini pakai rumus ini aja. Sigma P dengan konstan. Berarti sigma P di keadaan satu sama di keadaan dua itu sama. Cuman karena ini arahnya beda-beda, kita harus pakai bentuk vektornya gitu. Kan di keadaan satu itu dia 20 kilo kali V-nya kan 200 meter per second ke arah I kan. Berarti kali 200 I sama dengan yang pertama 10 kilo, dia ke arah J, berarti 100 J. Tambah yang 4 kilo ke arah min I, berarti kali min 500 I. Nah, yang 6 kilo kita biarin sebagai V dulu. Ini kan kita dapat berarti 4000 I sama dengan 1000 J min 2000 I tambah 6 ini. Tinggal pindah-pindahin. Berarti ini 6000 I min 1000 J sama dengan 6 V. Jadi kita dapat V-nya itu 1000 I min 1000 per 6 itu kan sekitar 167 ya. Min 167 J. Jadi dia 1167. Ya, kira-kira begini lah dia. Pernyataan A udah kejawab. Nah, terus energy released in the explosion. Kita balik lagi ke materi yang tadi dikit. Jadi sigma energi itu konstan kan. Nah, kan awalnya si si balok 20 kilo ini dia memiliki energi dari gerakan dia dan juga energi dalam yang dipakai buat meledak gitu kan. Karena kalau misalnya dia nggak punya energi dalam dia itu, dia nggak bisa meledak gitu kan. Terus di keadaan kedua itu energinya adalah penjumlahan dari dari energi kinetik tiga pecahannya ini. Jadi kita bisa tulis yang di keadaan pertama itu ada setengah kali 20 kali M kali V-nya 200 kuadrat tambah energi explosion-nya itu sama dengan yang tiga ini kan berarti oh
Kita butuh V si 3 ini ya berarti. V yang 6 kilo ini berarti kita cari sama dengan ya 1000 kuadrat tambah 167 kuadrat dan akar kalkulator dulu guys. Ini apa tak? Batalkan urung. Manual kan. Oh. Itu sekitar 100.000. Sekitar 1013 meter per second. Dan kalau 1013 dikuadratin sekitar kuadratnya sekitar 1 juta. Cuman ini tinggal kita masukin kan. Dari setengah yang 10 kilo kali 100 kuadrat tambah setengah yang 4 kilo kali 500 kuadrat tambah. Ini karena dia energi jadi arahnya nggak penting ya. Di sini setengah kali 6 kali 1013 kuadrat itu kan. Dan ini tinggal dihitung aja, masukin kalkulator. Nanti kita dapat energi explosion-nya itu adalah 3,23 kali 10 pangkat 6 Joule gitu. Jadi ini soalnya lumayan ya, lumayan bagus, gampang. Jadi kita bisa pakai konsep ini sigma P sama dengan konstan dan juga kita recall ke sigma Y sama dengan konstan. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, jadi kita punya dua balok terus ditembak. Yang balok satu nembus tapi neglecting the material remove. Jadi dia nembus tapi nggak nggak bolong gitu ya. Ya gitu lah, intinya masanya sama. Terus yang kedua, dia juga materialnya nggak ada yang remove dan si bulletnya ini, si pelurunya tertanam di dalam balok yang kedua. Nah, ini nggak bisa kita apa ya? Nggak bisa kita anggap ini keadaan satu, ini keadaan dua nggak bisa gitu. Karena sebenarnya itu ada dua dua kejadian gitu. Kejadian yang pertama si bulletnya itu nabrak si kejadian satu. Itu bulletnya nabrak balok satu dan dia dengan V awal ya V0 dan dia keluar dengan waduh ini V1 V2 udah dipakai. Ya udah bullet satu ya B1. Dia keluar dengan kecepatan B1. Terus kejadian kedua itu si bullet dengan kecepatan bullet sorry. Ini bullet 2 dong. Ini bullet 2. Ini bullet 1. Jadi kecepatan bullet 1 itu kecepatan awal si peluru. Bullet 2 itu setelah dia keluar dari kotak pertama terus dia masuk ke dalam eh, balok yang kedua. Sini cara nyelesainnya sama kayak tadi kita mulai dari sigma P sama dengan konstan dan kita kerjain dari tiap kejadiannya. Jadi kejadian yang pertama berarti kan eh,
di awalnya keadaan satunya itu si bulat doang tuh yang gerak. Keadaan yang kedua si baloknya gerak dan si bulatnya juga gerak dengan kecepatan B2. Berarti di keadaan satu itu cuman M VM-nya berapa sih? 3,5 gram. 3,5 kali 10 kuadrat min 3 kilo kali kecepatannya kan B1. Sama dengan keadaan keduanya itu si baloknya gerak, baloknya 1,2 kilo kali kecepatannya 0,63 tambah si bulatnya 3,5 kali 10 kuadrat min 3 dengan kecepatan B2. Terus kejadian kedua itu di keadaan satunya si bulat doang bergerak dengan kecepatan B2. Jadi gini, keadaan duanya dua-duanya sama-sama bergerak dengan kecepatan 1,4 ya. Ya, 1,4. Ya kan kalau misalnya dia udah tertanam gini kan masanya berarti masa gabungan ya. Jadi langsung aja masa gabungannya itu 1,8 tambah 3,5 kuadrat min 3 kali 1,4. Nah, ini kan yang kejadian dua itu dia cuma punya satu variabel kan B2. Berarti kita bisa dapat B2 langsung 1,8 tambah 3,5 kali 10 kuadrat min 3 kali 1,4 bagi beratnya si masanya si bulat. Dan ini kalau diukur, dihitung pakai kalkulator dia itu 121 meter per second. Karena kita pakai tiga angka penting berarti nggak usah dibulatin ke 720. Nah, karena B2-nya kita udah tahu, kita bisa ngitung B1 kan. Kita masukin ke persamaan kejadian satu. Jadi B1-nya itu 1,2 kali 0,63 kali 121 per 3,5 kali 10 kuadrat min 3. Ini sama kayak tadi masukin di kalkulator, dapat B1 itu 937 meter per second. A itu kan lifts and all. Berarti yang ditanya di A itu B2 137 meter per second. Yang pertanyaan B itu dia tanya B1-nya. 31. Salah. Kebalik. 121 dan ini 937. Ada pertanyaan? Karena habis ini ganti materi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Materi selanjutnya ada gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini sebenarnya nggak jauh beda. Bukan nggak jauh beda sih. Dia bisa kita paralelkan dengan gerak translasi gitu, gerak yang biasa. Cuman eh, secara umum dia tuh dikali R aja gitu. Jadi kalau misalnya di gerak translasi kan perpindahannya D. Nah, kalau di gerak rotasi itu perpindahannya theta. Dan cara kita ngubah theta ke D itu tinggal dikali sama R aja. Jadi D sama dengan theta kali R. Yang V juga sama kayak gitu. Ini V itu kecepatan translasi. Kalau omega itu kan kecepatan rotasi. Dan hubungannya sama. Jadi V sama dengan omega R. Ini AT, A tangensial. Jadi kan kalau dalam gerak rotasi itu A-nya kan ada dua ya. Sekarang dia di sini ada ini V, A yang searah sama gerakannya, yaitu A tangensial, dan ada A yang menarik dia itu ke dalam
eh, sumbu putar gitu. Namanya A sentripetal. Nah, kalau A sentripetal itu nyarinya V kuadrat per R, di mana R itu adalah jari-jari dari gerakan melingkarnya itu. Terus yang ini itu juga penting, sering banget pakai omega sama dengan 2 pi F atau omega sama dengan 2 pi T. Terus ini yang tabel itu hubungan GLBB sama GRBB. Jadi sama kayak tadi, kita tinggal ngubah V jadi omega, habis itu D jadi theta gitu. Dan bentuknya semuanya sama. Oh ya, A jadi alfa. Terus kalau yang soal gaya-gayanya, jadi di gerakan melingkar itu ada yang namanya tau, dan dia itu diukur dari gaya yang bekerja dan jaraknya terhadap sumbu putar gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu batang, kita kasih gaya kayak gini. Are those fucking grenades? Ini R-nya, ini F-nya. Taunya itu tinggal F kali R. Tapi syaratnya dia tuh harus 90 derajat gitu. Kalau mau langsung FR. Kalau misalnya nggak gitu, kita harus tegak luruskan dulu si F-nya. Jadi kalau misalnya F ke arah sini, berarti kita harus jadiin ini F. Misalnya ini theta, berarti kita harus jadiin dia F cos ya, cos theta. Nanti taunya sama dengan F cos theta kali R gitu. Terus ada juga inersia. Inersia itu sigma M R kuadrat. Jadi sebenarnya dia gabungan dari seluruh M dan R kuadrat yang ada di sistem gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya terdiri dari partikel titik, misalnya ini sumbu putarnya titik satu, titik dua, titik tiga dengan masing-masing M1, M2, M3 dengan jarak ini R3, ini R2, ini R1. Ya berarti nanti si I-nya itu M1, R1 kuadrat, M2, R2 kuadrat, M3, R3 kuadrat gitu. Nah, tapi kalau misalnya bendanya itu bukan apa sistemnya itu bukan terdiri dari partikel titik gitu ya, massa titik atau sih istilahnya, pokoknya yang titik-titik gini, titik-titik bermassa. Jadi dia benda solid gitu. Kita udah punya tabelnya sendiri. Jadi kalau misalnya batang kayak gimana, kalau misalnya silinder kayak gimana, kalau bola kayak gimana. Ini taruh di cheat sheet aja sih, nggak usah dihafalin. Nah, terus ada teori namanya parallel axis inersia. Jadi kan suatu benda itu punya center of mass ya. Dan bisa aja kita tuh mau muternya nggak di center of mass-nya itu. Jadi misalnya si bola nih, atau jangan itulah, si batang nih, batang kan. Nah, dia kan center of mass-nya di sini kan, kalau dari sumbu kayak gini. Tapi kita mau misalnya kita hubungin sama tali yang masanya bisa diabaikan, dan kita putarnya dari sini. Nah, itu kita bisa ngukur inersianya dengan cara I center of mass. Jadi kalau misalnya kayak gini kan I-nya 1/12 ml kuadrat, di mana L itu adalah panjang batangnya. Nah, terus kita harus tambah ini center of mass. Nah, kita harus tambahin sama mr kuadrat. Jadi massa si batangnya ini I total per 12 ml kuadrat tambah M kali R-nya itu adalah jarak dari aksis yang kita mau ke aksis center of mass-nya ini. Ini R gitu. Nah, karena dia namanya parallel aksis inersia ya. Jadi eh, aksis yang kita pakai, aksis center of mass-nya itu harus yang paralel dengan aksis perputaran yang kita mau. Jadi kalau misalnya dia tuh
si silinder ini nih, silinder pejal. Dia kan kalau misalnya bentuknya kayak gini, aksis center of mass di sini kan. Tapi kalau misalnya kita mau muternya kayak gini, 90 derajat gini, kita harus pakai center of mass yang sejajar sama, kita harus pakai aksis center of mass-nya yang sejajar sama si aksis yang kita mau ini. Jadi kita harus pakai yang ini. Tuh. Kan beda kan? Soalnya kalau misalnya yang orientasi Y ini, dia pakai ini. I-nya setengah MR kuadrat. Tapi kalau misalnya yang ini kan, yang sejajar sama X, dia I-nya seperempat MR kuadrat tambah setengah, seper 12 MR kuadrat kan. Gitu. Ya, harus hati-hati di situ. Ya, nah, terus putaran itu karena dia gerak ya, dia pasti punya energi juga, energi kinetik putaran, makanya ini K rotation. Dan kalau kita bandingin sama K translasi kan setengah mv kuadrat ya, karena dalam rotasi itu m bandingnya ini dan v banding dengan ini, m itu sebanding dengan inersianya dan v itu sebanding dengan omega, makanya kita dapat K rotation itu setengah i omega kuadrat. Terus caranya nyari w-nya sama aja, dia delta K rotation. Terus satu lagi, balik lagi konstan. Ada yang namanya angular momentum. Jadi kalau benda bergerak, berputar, dia itu mau juga buat bergerak translasi gini. Dan arahnya itu kayak apa sih? Arus. Jadi pakai aturan tangan kanan. Ini yang jari-jari kecil itu arah putarannya dan jempol itu arah L-nya, momentum sudutnya. Set, gitu. Dan si L ini konstan. Oke, ini ke soal. Ini udah pernah dibahas di kelas gua. Gue nggak tahu kalau di kelas yang lain pernah apa enggak. Jadi udah gambarnya ya. Jadi ada katrol, tapi katrol ada aneh. Dia itu kuasanya di yang gede, di roda yang gede, tapi beban itu di roda yang kecil. Dan pas ditarik, ternyata dia itu naik dengan percepatan 0,80 meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, ini kan eh, apa ya? Dia ada gerak rotasi, tapi ada gerak translasi juga kan. Karena si bendanya ini naiknya lurus gitu. Artinya kita bakal pakai juga eh, rumus-rumus yang kita pakai buat di gerak translasi. Jadi kita punya dua samaan awal lah. Kita punya sigma F sama dengan MA. Dan karena rotasi, pasti kita gini, sigma tau sama dengan inersia kali alfa. Kenapa makanya inersia alfa? Oh ya udah kan. Ini inersia alfa. Kan si tau itu bisa kita pakai dari FR atau dari inersia alfa ya. Cuma kan ada yang ditanya itu inersianya, rotational inersia. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke, FR juga pakai sih tapi di sebelah kiri. Oke, pertama kita dapat sigma F sama dengan MA. Ini kan di kotak ada W, ada tegangan tali kan. Nah, tegangan tali itu kan harus selalu apa ya? Harus selalu ada yang cancel gitu. Jadi kalau misalnya ada tegangan ke sini ke arah atas, harus ada tegangan ke arah bawah gitu. Karena ya namanya tegangan gitu. Jadi dia ditarik ke
dua arah. Kalau misalnya ke satu doang kan dia nggak tegang. Sigma F dengan MA kita analisis dari si kotaknya. Sigma F-nya apa? Karena dia geraknya ke atas berarti yang positif si T-nya ya. T min W sama dengan masanya 30 kilo kali percepatannya 0,0. Nah, itu kan sendiri mg. Berarti ini mg 30 kali 0,8. Berarti taunya kan tahu si tegaknya kita dapat dong. F tambah 30 kali 8. Ini kan berarti 30 kali 10,8 tambah 0,8. 30 kali 10,6. 318 Newton. Nah, kita lihat si tegangan tali ini kan dia memutar si ini kan, si roda yang kecil ini kan. Terus si Hah? So, maaf, maaf. Geraknya ke atas ya si bendanya. Berarti kalau berat ke atas dalam rotasi itu kan dia ke arah kiri gini kan. Berarti ngikutin si G kuasanya. Artinya G kuasanya itu yang positif. Jadi sigma taunya kita punya G kuasa kali R yang besarnya ya 0,5 kurangin si yang ngegerakin roda kecil kan si tegangan tali. Berarti ini talinya kali yang kecil sama dengan I alfa. Nah, si alfa ini kan tadi kita punya persamaan konversi A sama dengan alfa R kan. Berarti alfa itu sama dengan A per R. Dan karena A-nya kita udah dapat dan R kita udah punya, ya kita bisa ganti si alfa ini dengan A per R. Si F kuasanya kan udah tahu 140. 140 kali setengah dan 318 kali 1/5 sama dengan I kali A-nya 0,8 dan R-nya itu eh, kita pakai R yang kecil. Kenapa kita pakai R yang kecil? Karena dia kan yang gerak si benda ininya kan si kotaknya ini. Dan kotaknya itu nyambungnya ke yang kecil. Kecuali misalkan G kuasanya ini kita ganti sama apa ya? Kerbau gitu. Kerbaunya jalan 10 meter dalam 5 detik. Nanti kan kita dapat A-nya tuh. Nah, baru kalau misalnya gitu kita pakai A kerbau dan R-nya R yang besar. Cuman karena kita taunya A-nya si A kotak yang dia nyambung ke roda kecil, jadi kita pakai si jari-jari kecil. Ini kan 70 min 63,6 ya. Sama dengan ini naik berarti 4 I. Ini 6,4 sama dengan 4 I. Berarti I-nya 1,6 kali 4 gitu. Jadi ya tiap kejadian kita harus lihat gitu apa aja yang kejadian itu apa aja sehingga persamaan apa aja yang bisa kita pakai. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya udah. Oke, di sini ada soal. What is the rotational inertia?
2 kg 20 akselerasi dari surface. Oke, ini sama kan kayak yang tadi ada gerakan translasi dan ada rotasi di eh, si apa sih ini namanya? Wheelnya ini kan si roda, katrolnya ini. Dan kalau kita analisis gaya-gaya yang bekerja, sini kan udah pasti ada W. Nah, yang sebelah sini kan W sin 20 derajat kan. Terus karena dia ada tali berarti udah pasti ada tegangan tali gitu. Terus dia bergerak turun 2 meter per second kuadrat. Berarti ada A-nya. Dan beratnya 2 kilo. Oke. Berarti kita pakai si gerakan translasinya dulu. Si sama dengan MA. Ada di gerakan ke bawah berarti yang positif si Wesin. Sorry. Gerakannya turun rem begini. Artinya kita pakai yang positif si Wesin 20-nya. Kurangin sama tegangan talinya. Masih 2 kilo. Kecepatannya 2 kilo. W-nya kan mg kan. Berarti 2 kali 9,8 kali sin 20 derajat. Min T sama dengan 4. Jadi T-nya itu 19,6 sin 20 derajat min 4. Masukin kalkulator, dapat W-nya itu 2,7 Newton. Terus kita pakai tahu sama dengan FR sama dengan juga inersi alfa kan. F-nya itu si T, berarti TR sama dengan inersi alfa. Sama kayak tadi, karena kita punyanya A, kita ganti si alfanya itu jadi A per R gini. Dan inersianya berarti R kuadrat per A. Tinggal masuk-masukin aja ini 2,7. L kan 1/5 ya. Kuadrat per A-nya 2. Dan ini kalau dihitung nanti dapat 0,054 kg kuadrat. Sama ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Lanjut karena durasi. Oke, jadi ini kita punya batang. Awalnya dia gerak, habis itu dia nabrak suatu muatan, muatan massa titik. Terus massa titik itu gabung, terus bergerak dengan suatu kecepatan. Nah, itu yang tanya ini, kecepatannya berapa? Kan kita punya, ini kan dikasih tahu inersianya ya, sama kecepatan sudut. Berarti ini hubungannya pasti sama L. Karena ini, nah, L itu inersia omega. Dan konstan memudahkan sekali buat perhitungannya gitu. L konstan, L di, L di akhir. Jadi inersi awal kali kecepatan awal dengan inersi akhir kali kecepatan akhir. Karena ini tanya kecepatan akhir kan, angular speed, berarti kita tinggal I0 omega 0 bagi I1. Kan udah tahu ya, rotational inersia awalnya ini 0,12. Habis itu uh, approach angular speed just before collision berarti omega 0
Untuk dulu. Maaf ya teman-teman. Oke. Nah, terus kalau kita mau nyari I akhir, I1 itu kan dia si batang habis itu ketempelan ini kan, si muatan titik ini kan, masa titik ini kan. Berarti dia itu sebenarnya sama aja dengan I yang awal tambah I si masa titiknya ini. Ya awalnya kan 0,12. Yang masa titik itu kan jaraknya berapa? Habis itu kali eh ini kan MR kuadrat kali si masanya ini. Masa kita udah tahu 0,2 kilo dan R-nya kita juga udah tahu karena panjang si batang itu kan 0,6. 0,6 kuadrat. Berarti kita udah langsung tahu tuh dapat omeganya. I 0,12 kali 2,4 per 0,12 tambah 0,2 kali 0,6 kuadrat. Ini masukin aja ke kalkulator seperti biasa. Ini kalian bakal dapat 1,5 watt per second. Jadi dia cuma memanfaatkan si ini doang, electronic constant. Terus lanjut ke gerak periodik. Namanya gerak periodik ya, dia kan gerak periodik itu eh, gerakannya itu berulang-ulang gitu dan tiap kali ngulang gerakannya sama. Makanya pasti butuh banget sama yang namanya periode dan juga frekuensi. Cara ngitung periode itu kan dia untuk satu kali fase, bukan satu kali fase, satu kali putaran. Jadi dari titik awal balik lagi ke titik awal itu berapa detik? Itu yang mau dicari sama si periode. Kalau F itu frekuensi itu berapa kali bisa. Jadi N itu adalah jumlah putarannya, itu jumlah bolak-baliknya, dan T itu adalah waktu yang dibutuhkan buat sejumlah bolak-balik itu. Terus gerak periodik itu, kalau misalnya kita plot di eh, grafik, dia pasti membentuk suatu sinusoidal gini. Makanya persamaan posisi kecepatan dan percepatan itu semuanya pakai sin, cos gitu. Pokoknya sinusoidal lah. Dan bisa aja nanti kalian dapat posisinya itu nggak pakai sin tapi pakai cos. Sebenarnya itu sama aja karena ya sin sama cos itu kan cuman beda fase doang ya. Ya kalau misalnya sin kita geser itu jadi cos gitu. Dan sama posisinya itu A sin omega t tambah fase. A itu adalah amplitudonya. Jadi dia dalam di titik paling tinggi itu berapa? Dan titik paling tinggi itu capai kalau misalnya sinnya yang di dalam itu kan 90 derajat kan berarti. Nah, terus omega ini kecepatan sudutnya, T waktunya, terus fase itu adalah apa ya, kayak dia mulai itu dari mana gitu. Jadi pas T sama dengan nol kan dalamnya tinggal sisa fase itu. Nah, itu sama aja dengan dia pas mulai, itu di sudut berapa derajat gitu. Terus kecepatan itu dia kan turunannya si posisi ya. Berarti makanya dapat ini. Terus percepatan itu turunin lagi si kecepatannya, terus dapat ini. Dan karena A sin omega t tambah fasa itu sama dengan Y, berarti kita bisa tulis A itu sebenarnya kan min omega kuadrat Y. Terus gerak periodik itu kan pada benda elastis ya. Jadi antara dia pegas atau dia pendulum gitu. Wih, jorok. Nah, kalau pegas itu kita bisa tahu periodenya dengan cara lain selain T bagi N gitu, yaitu 2pi kali akar M per K. M itu massa si sistemnya, K itu adalah koefisien pegasnya. Kalau pendulum, periodenya itu adalah 2pi kali akar L per G. L itu panjang talinya, G itu gravitasi. Terus energi dalam suatu benda elastis itu sebenarnya
ini nggak U pegas doang sih, U tambah K. Ya kalau misalnya dalam pegas, E-nya itu U pegas, U spring tambah K. Tapi kalau misalnya pendulum, E-nya itu U gravitasi tambah K gitu. Soalnya kan gini, set pas dia di sini itu dianggap nol H-nya, pas itu pas di sini ada H-nya gitu. Jadi ini H, segini tuh jaraknya H. Nah, terus berarti nanti U gravitasinya ya biasa MGH gitu. Terus oke, ini ada soal sama, kita punya PS sama dengan 4 cm. Kalau misalnya ini 4 cm, 4 cm per second, berarti V maksimalnya ini kan di sini 5 cm per second kan. Terus ini ngerjainnya gampang. Nah, ini tadi yang gue bilang, jadi bisa aja persamaan posisi itu nggak pakai sin tapi pakai cos. Dan kalau misalnya persamaan posisi pakai cos, persamaan kecepatannya kita pakai sin gitu. Karena dia kan sebenarnya turunan aja gitu. Dia jangan terlalu fokus sama, wah ini harusnya sin, harusnya cos gitu. Coba kalau misalnya dia tiba-tiba tangan, nah itu baru aneh sih. Nah, karena X sama dengan XM cos ini masa, berarti si V-nya kan omega sin kan, gini. Dan kenapa nggak ada minusnya nggak kayak yang ini? Karena ya turunan cos itu sin aja nggak min sin. Yang ditanya apa? Yang ditanya fase konstan. Jadi yang ditanya itu si ininya. Dan kalau misalnya kita mau nyari si fase ini, kan dia ada di dalam sini nih. Kita sebisa mungkin ngenolin si omega t-nya itu kan. Dan karena omeganya nggak mungkin nol, misalnya omega nol kan dia diem ya. Berarti kita telaahnya pas t sama dengan nol gitu. Jadi ketika t sama dengan nol, v-nya kan, pas t sama dengan nol, v-nya itu 4 sama dengan, ini tuh kan v max ya. Yang di depan sin atau cos itu selalu dia tuh amplitudonya. Jadi yang tertingginya itu berapa? Kalau dalam V berarti V max-nya. Kalau dalam A berarti A max-nya. Nah, ini kan kita udah tahu 5 dikali sin omega T-nya, karena T-nya 0 berarti jadi 0 kan. Berarti ini tinggal sin fasanya. Dan kita langsung dapat sin fasa sama dengan 4/5. Jadi fasanya itu arc sin 4/5 atau 53 derajat gitu. Terus soal terakhir, nah ini lumayan. Jadi kita punya masanya 2 kg, itu K-nya itu 100 Newton per meter. Dan ketika T sama dengan 1, position velocity, X-nya 0,129, P-nya 3,415. Yang ditanya pertama, A sama dengan berapa, terus itu B ketika T0, X sama dengan berapa, C-nya ketika T sama dengan 0, V-nya sama dengan berapa. Oke, pertama kita masukin dulu ke persamaannya. Karena ini nggak dikasih tahu persamaannya si posisi pakai sin apa cos, berarti kita pakai yang standar aja. Kita pakai sin. Jadi X sama dengan A sin omega T tambah fasa
Habis itu V-nya sama dengan min A omega cos omega T tambah eh, tambah fasa. Terus kan kita bisa masukin kan ke pas T-nya 0, sorry, pas T-nya 1, berarti kan yang di dalam ini jadi omega tambah fasa aja. Berarti 0,129 sama dengan A sin omega tambah fasa. Ini 3,415 sama dengan min A omega cos omega tambah fase. Nah, jadi eh, karena ini ada sin, ada cos, terus ini sama-sama ada A-nya. Alangkah enaknya kalau misalnya kita tinggal bagi kan. Tapi masalahnya dia tuh masih ada sih omega ini. Jadi nggak bisa saling coret semuanya gitu. Kita bisa nyari omega itu dari apa sih? Omega itu kan 2πf ya. Makanya tadi gue bilang penting karena ini sering dipakai. Nah, atau 2pi over T kan. Karena ini pegas, kita punya rumus T itu sama dengan 2pi akar M per K gitu. Dan sama dengan ini tuh 2pi akar 2/100 kan. Sama dengan 2pi akar 2/10. Berarti omeganya kita bisa dapat tuh 2pi per 2pi akar 2/10. Berarti sama dengan 10 per akar 2 atau 5 akar 2. Nah, kalau gini kan kita bisa langsung eh, membagi si ini yang X sama V-nya kan. Karena kan sin bagi cos itu jadi tan. Nanti kita tinggal kalau misalnya nyari yang dalamnya, kita tinggal pakai artan gitu. Jadi kita bandingin nih 0,129 bagi 3,415 sama dengan A sin 5 akar 2 tambah fase per min A 5 akar 2 cos 5 akar 2 tambah fase. Ini kan A-nya habis. Habis itu ini jadi seper min 5 akar 2 kali tan 5 akar 2 tambah fase kan. Nah, berarti tan 5 akar 2 tambah fase itu sama dengan min 0,129 per 3,415 kali 5 akar 2 dan 5 akar 2 tambah fase berarti sama dengan artan dari ini kan. Dan kalau kita dapat fasanya sama dengan artan ini, buset, sini deh. Kita dapat fase itu sama dengan eh, artan itu min 5 akar 2. Dan kalau misalnya masukin ke kalkulator, nanti dapat ini tuh 15 derajat. Artan ini tuh 15 derajat. Terus min 5 akar 2. Kalau dalam notasi radian berarti kan gini. Pi per 12 min 5 akar 2. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah dapat si fasenya ini, kita bisa nyari A-nya kan. Dengan ya gunain aja salah satu persamaan ini. Karena yang paling gampang persamaan posisi berarti langsung aja A-nya sama dengan 0,129 bagi sin. Kok nyimpen video sih? Sin omega tambah fasa.
Sorry. Yang ditanya kan pas nol ya. Pas nol, sorry, sorry. T sama dengan nol. Eh, kamu sih? Oh, A dulu. Sorry, sorry. Maaf guys, maaf guys. Amatir. Yang ditanya A kan. A itu sama dengan 0,129 bagi sin. Si ini fasanya tambah 5 akar 2 lagi. Berarti sin pi per 12 gitu. Dan ini kita bakal dapat 0,5 meter. Baru masuk pas T sama dengan nol. X-nya itu sama dengan A kali sin. Kan omega t jadi nol. Berarti tinggal sin fasanya kan. Nah, berarti ini dapat 0,5. Dan kalau kalian cari sin fasanya ini sama dengan min 0,5. Jadi ini kali min 0,5. Berarti X itu min 0,25 meter. Dan V0-nya itu kan tinggal A omega cos fasa kan. Berarti 0,5 kali 5 akar 2 kali cos ini. Nanti tinggal masukin kalkulator aja nanti dapat 3,06 meter per sekon. Jadi maaf tadi agak belibet, cuman intinya kita pakai dulu yang kita tahu. Pas T-nya 1, masukin dulu persamaannya. Terus ternyata dapat X sama V-nya itu eh, bakal enak kalau misalnya kita bisa dapat si omeganya ini. Jadi dia tinggal eliminasi A-nya kan. A-nya bisa hilang, kita dapat fasanya. Nah, cara dapat omeganya itu bisa pakai 2 pi F atau 2 pi per T. Dan karena properti spesial si pegas itu, kita bisa dapat T-nya dari 2 pi akar M per K ini. Terus tinggal masukin, ternyata dapat omega itu 5 akar 2. Terus kita bandingin tuh si posisi sama si kecepatannya. Kita dapat bentuk yang enak. Jadi tinggal satu trigonometri doang gitu. Tan doang. Terus dari tan 5 akar 2 tambah fasanya kita dapat segini. Kita tinggal arctanin. Terus dapat fasanya kan. Terus nyari A-nya tinggal pakai ya ini aja. Masukin aja ke salah satu yang ini. Karena kalau ini kan kita ngitung lagi nih kali omega lagi. Habis itu ini cos. Nah, kalau ini kan kita udah dapat ini angka, sini sin, A-nya udah dapat gitu loh. Sorry, A yang cari sinnya udah dapat. Jadi langsung aja. Terus dapat A-nya sama 0,5 meter, baru masukin ke rumus posisi dan kecepatan kalau T-nya sama dengan nol. Jadi sebenarnya ada cara lain. Kalau misalnya kalian pisahin sin nama cosnya, terus dikuadratin kan sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan satu. Jadi ini tuh langsung ya. Tapi belum dapat si fasenya itu. Harus cari lagi. Dan untuk kayak aneh-aneh gini, kalau kita kuadratin kan bakal lebih ribet ya. Walaupun hasil langsung dapat A-nya, cuman eh, perhitungannya lebih ribet. Kalau misalnya yang dipakai di sini kita langsung dapat fasanya, terus perhitungan buat nyari A-nya itu lebih gampang. Gitu aja. Ada yang tanya? Oh, karena nggak ada, sepertinya, oh ya udah apa nih obrolan? Oh, jangan lupa isi absen dan ya terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Umar atas materi yang diberikan. Kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi absensi yang ada pada kolom chat.
Diingatkan pula teman-teman bahwa diktat UTS genap 2025 serta diktat dari tahun sebelumnya dapat diakses di website Akpro dalam kolom chat. Rekaman asistensi kali ini dapat ditonton kembali di channel YouTube Akpro. Terima kasih sekali lagi kepada pemberi materi atas waktu dan ilmu yang diberikan dan terima kasih juga kepada teman-teman telah mengikuti asistensi pada hari ini. Untuk menutup sesi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua dan semangat menjalankan pekan UTS. Semoga dilancarkan dan mudah semua. Teman-teman sudah boleh untuk meninggalkan meeting ya. Terima kasih. Makasih ya, Bro. Makasih, Umar. Siap.